Baiklah, selamat bertemu kembali untuk anak-anak kami. Hari ini kita memasuki jaringan tumbuhan bagian kedua, khususnya untuk organ pada tumbuhan yang kedua, yaitu organ batang dan bunga. Dan silakan diperhatikan ya anak-anak kami. Lanjut. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaan antara anatomi batang dikotil dengan monokotil. Nah, sudah kita lihat dulu yang bagian atas gitu ya, ini sebelah atas ya. Nah, sudah, nah sebelah atas. Nah, ini yang bulat-bulat besar ini namanya adalah xilem. Nah, yang bulat kecil ini adalah namanya phloem. Jadi mereka berdampingan ya, berdampingan. Nah, sudah. Kalau untuk yang di sampingnya ini adalah untuk penampang batang monokotil. Ini adalah phloem ya, phloem, oke. Ini, nah ini adalah xilem. Nah, dan dia punya rongga udara. Karena biasanya kalau batang monokotil itu kebanyakan pada berongga nggak rapat, seperti misalnya kayak jagung, seperti misalnya kayak padi, bambu, gitu ya. Jadi pada batangnya itu dia biasanya ada rongga udara gitu, nah membedakannya. Nah, yang berikutnya adalah ini gambar yang berbeda ya, tapi masih sama ya. Nah, ini kalau kita lihat perbedaannya ya, anatomi antara batang dikotil dengan monokotil. Nah, ini kalau kita lihat yang paling jelas ya, kalau epidermis seperti biasa sama-sama sebelah luar ya, ini juga sebelah luar, ini juga sebelah luar. Baru di sini adalah berkas vaskular atau pembuluh angkutnya, xilem dan phloemnya. Nah, jadi kalau xilem dan phloemnya itu dia ini kalau kita lihat itu adalah mereka itu tersusun teratur lah, teratur dia, teratur ya, teratur. Oke. Kalau dia untuk yang monokotil, ini dia acak. Ini yang berkas pembuluh angkutnya yang bulat-bulat, ada warna-warna agak gelap dia. Ini agak gelap-gelap ya. Nah, jadi mereka acak yang nggak teratur gitu ya, tidak teratur letak xilem dan phloemnya. Nah, baru korteks. Korteksnya ya biasa yang putih-putih ini ya, putih sebelah luar dia. Nah, atau dengan kata lain antara korteks dengan sinus pusat itu batasnya tidak jelas kalau untuk monokotil. Tapi kalau nanti untuk dikotil, nah itu dia lebih jelas gitu ya. Nah, jadi ini dia korteks. Korteks itu jelasnya persislah di bawah yang namanya adalah epidermis. Jadi di bawah epidermis garis ini disitulah korteks ya. Di bawahnya nanti endodermis. Nah, yang berikutnya adalah stele. Jadi inilah stelenya, bagian sebelah dalam ya, bagian sebelah dalam. Oke, ini stele. Ini juga stele bagian sebelah dalamnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, letak daripada berkas pengangkutnya itu antara batang monokotil dan dikotil itu sangat berbeda gitu nah ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, perbedaan yang lain yang bisa kita lihat adalah antara batang monokotil dengan dikotil itu dari ruas. Jadi kalau monokotil kalau dia monokotil ini agak terbalik sedikit ya. Kalau dia untuk ruas ya, untuk monokotil ini sebenarnya dia adalah ada. Nah, ini terbalik sedikit. Kalau untuk dikotil ini dia justru yang tidak ada ruasnya, seperti kayak tebu. Nah, tebu itu kan termasuk monokotil, ada ruasnya gitu ya. Cabang. Kalau dia batang monokotil itu tidak ada cabangnya. Ya jelas kayak tebu, padi tidak ada ya, jagung. Kalau dikotil itu dia cabangnya ada kayak mangga. Kambium vaskuler, kambium antara xilem dan phloem. Kalau monokotil itu dia tidak ada, betul tidak ada. Kalau dia dikotil itu ada ya. Biasanya kalau yang punya kambium vaskuler itu batangnya besar. Batangnya besar dan bercabang seperti mangga, durian gitu. Nah, sudah karena pembesaran batang itu dipengaruhi oleh meristem lateral. Nah, itu adalah namanya kambium vaskuler. Nah, baru permukaannya, kalau monokotil licin kayak jagung licin, padi licin gitu nah ya. Nah, kalau dikotil dia tidak licin, bahkan kadangkala dia pecah-pecah. Pecah-pecah itu karena adanya regenerasi sel-sel yang terjadi di batang dikotil tersebut gitu ya, akibat adanya regenerasi oleh pelogen atau kambium gabus. Nah, kambium interkalar. Kalau kambium interkalar artinya kambium antar ruas pembuluh. Nah, seperti kayak tebu itu
ada ruas-ruasnya. Jadi di antara ruas-ruas itu ada kambium, namanya kambium interkalar. Seperti itu. Jadi kalau monokotil ada, kalau dikotil itu dia tidak ada. Oh, gitulah perbedaannya ya, nak ya. Nah, kita masuk ke organ yang ketiga, namanya adalah daun. Nah, ya, oke, daun. Nah, daun ini kalau yang kita lihat juga apa namanya, sehari-hari itu juga tersusun oleh yang namanya banyak jaringan. Jadi dia ada namanya nanti di situ jaringan pelindung, itulah sering kita kenal namanya epidermis, di mana epidermisnya itu ada dua, ya, ada epidermis bawah, ada epidermis atas. Oke. Dan kadangkala ya kalau lebih luas ada derivatnya, atau derivat itu dengan kata lain adalah perubahan bentuk daripada sel-sel epidermis gitu ya, seperti stomata, atau misalnya kutikula, atau misalnya spina, dan masih banyak lainnya ya. Nah, baru di daun itu tersebut, di daun juga itu ada jaringan dasar atau dikatakan mesofil. Jadi misalnya kayak palisade, spons termasuklah di sini. Baru di daun itu juga ada jaringan pengangkut, namanya xilem dan phloem. Jadi di daun juga ada xilem dan phloem. Ya. Baru jaringan penguat atau penyokong, seperti misalnya kadangkala ada kolenkim, kebanyakan kolenkim ya. Kadangkala mungkin ada juga sklerenkim, tapi kebanyakan kolenkim. Nah, jaringan sekretori, jaringan pengeluaran mungkin getah atau cairan, itu adalah juga ada, karena daun juga bisa mengeluarkan kelenjar, bisa juga mengeluarkan kadang resin, bisa juga mengeluarkan misalnya seperti kayak air. Jadi di situ ada jaringan sekretori namanya, nah, ya. Nah, kita masuk ke epidermis daun tadi ya, yang terdiri atas dua ya. Jadi ada dia permukaan atas, ada permukaan bawah ya. Jadi terdiri atas satu lapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan dari zat kitin atau kutikula, atau kadangkala bisa lignin gitu nak ya. Dan di epidermis daun itu ada stomata, ini bagian bawah pada umumnya. Tapi kalau tumbuhan air dia stomatanya itu itu berada di bagian epidermis atas ya. Jadi di daun ada stomata, ada kutikula gitu ya. Nah, di daun ya, selain tadi ada epidermis, daun ada jaringan mesofilnya. Jadi jaringan mesofil daun ini di situ dia terdapat ya jaringan bunga karang, atau kita kenal namanya jaringan spons, dan juga terdapat jaringan tiang atau jaringan palisade gitu. Jadi ini adalah banyak mengandung klorofil ini dua-dua, sehingga kedua jaringan ini berfungsi untuk yang namanya adalah fotosintesis. Tapi kalau ditanya mana yang paling banyak klorofilnya, itulah jaringan tiang, sehingga paling produktif lah di sini proses yang namanya fotosintesis ya. Yang memiliki jaringan palisade sama jaringan spons ini itu adalah dikotil. Nah ya, tapi kalau dia nanti pada monokotil, biasanya mesofil itu ya, itu dia tidak berdiferensiasi. Jadi biasanya kalau monokotil itu kalau kita lihat itu dia daunnya akan lebih tipis, daging daunnya bisa dikatakan hampir tidak ada gitu. Nah ya, kenapa tipis? Karena palisade tadi, karena spons tadi. Kalau untuk monokotil pada daunnya itu tidak ada ya, itu dia. Nah, di daun juga ada jaringan pengangkut. Ada jaringan pengangkut. Jadi untuk jaringan pengangkut yang ada di daun itu adalah terdiri atas xilem dan phloem, gitu ya, xilem dan phloem itu adalah jaringan pengangkut. Nah, biasanya xilem dan phloem itu mereka berada di di bagian tulang daun. Jadi kalau misalnya kita lihat daun ada tulang-tulang daunnya, maka disitulah nanti terdapat xilem dan phloem gitu ya. Nah, struktur tulang daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil itu biasanya berbeda. Kalau dikotil itu biasanya bisa menyirip atau menjari tulang daunnya, seperti kayak daun ubi, tulang daunnya menjari gitu ya. Nah, seperti kayak misalnya kalau daun durian, itu menyirip, gitu ya. Tapi kalau untuk monokotil nanti struktur daripada tulang daunnya itu dia sejajar atau
memanjang gitu, seperti kayak padi, seperti kayak pada jagung, itu tulang daunnya itu sejajar atau memanjang ya. Nah, itu dia. Nah, ini adalah anatominya ya, inilah anatomi daun ya, anatomi daun. Nah, jadi epidermisnya tadi seperti yang Bu bilang itu adalah ada dua ya, ada dua dia. Jadi ini epidermis yang sebelah atas ya, yang ini yang kotak-kotak, bagian paling luar sekali kutikula atau lapisan lilin, baru yang epidermis bawah, epidermis atas, maaf ya, baru inilah epidermis bawah yang kotak-kotak ini. Oke. Nah, baru yang berikutnya adalah yang ini namanya adalah jaringan palisade. Atau dikatakan dia adalah tadi parenkim tiang atau jaringan tiang. Karena memang seperti tiang, nah, ada hijau-hijau karena memang punya klorofil ya. Baru yang ini adalah ini jaringan spons bulat kayak spons mandi. Ini bulat-bulat dia yang ada kayak kuning-kuningnya. Nah, itulah namanya parenkim spons ya. Yang berikutnya adalah inilah jaringan pengangkut, berkas pengangkut tadi ya, sebelah luarnya itu yang warna agak kuning ini namanya xilem, baru di bawahnya lah phloem. Nah, inilah tulang daun tadi. Nah, sudah di sini juga bisa ada kolenkim ya, penyokong daun supaya dia tidak lembek, nah gitu ya. Jadi daun itu bisa kokoh dia karena ada kolenkim di situ. Baru juga di sini namanya adalah sel penjaga. Jadi sel penjaga ini dia berada di epidermis bawah karena dia mengapit stomata. Jadi stomata itu diapit oleh dua sel penjaga untuk mengatur membuka dan menutupnya stomata. Gitu. Jadi membuka menutup stomata itu tergantung daripada tekanan turgor yang ada pada sel penjaga tersebut. Gitu. Ya. Jadi inilah dia anatomi daun. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian organ bunga. Nah, ya, bunga. Oke. Nah, jadi kalau bunga itu dia bagian-bagiannya ya, ada dasar bunga atau reseptakel, ada perhiasan bunga ya, perhiasan bunga itu misalnya ada kelopak, namanya adalah calyx, mahkota, corolla gitu ya, benang sari ya, ada namanya stamen, putik, nah namanya lah pistilum ya, pistilum, nah itu dia ya. Nah, ini adalah struktur anatomi bunga ya, ini tadi adalah putik ya, putik sebelah atas, oke. Baru ini adalah serbuk sari yang keluar dari kepala sari atau antar ya, oke, untuk melakukan penyerbukan. Nah, ini adalah dia stilus, stilus ya, atau tangkai putik. Nah, udah ini kepala putik nih, tangkai putik. Baru di sini dia adalah inilah ovarium, ovarium ya, tempat untuk melakukan fertilisasi. Baru di dalamnya ini, inilah namanya lah ovum atau dikatakan namanya lah sel telur ya. Ini adalah tangkai tangkai kepala sari atau namanya adalah filamen, yang ininya filamen, oke. Baru ada lagi namanya adalah petal atau tadi corolla, namanya lah mahkota, yang ini semua ya. Baru ada ini adalah kelopak, ini kelopak ya, atau calyx dari nama lainnya ya, kelopak, calyx atau sepal gitu ya. Nah, itu adalah bagian-bagian bunga ya. Baik, demikianlah pemaparan mengenai jaringan tumbuhan yang kedua, khususnya bagian organ bunga dan batang, dan kiranya bisa bermanfaat untuk anak kami. Sampai bertemu kembali dan terima kasih.